Albert Einstein adalah salah satu ilmuwan fisika yang paling jenius di dunia. Dia adalah ilmuwan revolusioner yang mengubah pemahaman manusia tentang alam semesta. Mulai dari skala terkecil di fondasi fisika kuantum sampai di skala yang terbesar melalui teori relativitas. Tapi dari itu semua, pernahkah kalian bertanya, dulu pas sekolah, Einstein pinter nggak ya? Karena ada sebuah mitos gitu ya yang menyebutkan bahwa Einstein justru ketika di sekolah dia adalah termasuk siswa yang bodoh. Apakah itu benar? Dan untuk membuktikannya, di sini aku sudah memiliki kopian dari rapor dan ijazah Einstein, baik itu yang di tingkat SMA dan juga di tingkat universitas. Dan kita akan lihat kebenarannya seperti apa. Video ini terinspirasi dari videonya Tibis yang sudah melakukan pembahasan dengan topik yang serupa. Di sini aku menjelaskan ulang sambil juga memberikan konteks-konteks tambahan yang lebih jelas. Dan kalau kalian suka dengan video ini, maka kalian pasti nanti akan suka dengan video series premium yang sudah saya buat, Genius Course, cara belajar efektif dan menjadi jenius. Series ini membahas secara tuntas dari A sampai Z bagaimana caranya untuk belajar yang mudah masuk ke otak secara ilmiah. Dan saya sendiri pun juga sudah mempraktekkan ilmu ini. Termasuk metode ini juga adalah metode yang disarikan dari cara belajarnya Einstein. Untuk mengakses series ini, kalian bisa join aja di membership di tier premium. Kalian mending join sekarang juga karena masih ada diskon 20%. Oke, agar lebih jelas di sini kita mulai dari timelinenya terlebih dahulu. Kita mulai dari bulan Oktober tahun 1895, di mana di sini Einstein gagal masuk universitas ETH Zurich atau Institut Teknologi Zurich, gampangnya di Swiss. Nah, ujian masuknya sendiri memiliki soal-soal IPA yang Einstein bisa mengerjakan soalnya dengan sangat baik. Tapi ada soal-soal lain seperti botani, bahasa yang Einstein nilainya jeblok. Makanya dia gagal masuk universitas waktu itu. Tapi melihat potensinya yang bagus, orang tua Einstein kemudian disarankan agar anaknya masuk dulu ke sekolah Argau School, SMA Negeri Argau. Dan di tahun 1896 Einstein pun lulus dari sekolah ini. Dan alasan kenapa disarankan agar Einstein masuk di sekolah ini adalah karena kalau dia lulus dari sekolah Argau School ini, maka dia nggak perlu lagi untuk ikut ujian seleksi di ETH Zurich. Dia bisa langsung auto masuk. Jadi di tahun 1896 di sini Einstein masuk universitas di ETH Zurich. Dan dari sini perjalanan Einstein di universitas pun dimulai sampai di tahun 1900 dia kemudian lulus dari ETH Zurich, lulus dari kampus. Nah, di sini aku udah memiliki untuk dokumen rapor-rapornya, teman-teman. Yang pertama ini adalah untuk rapornya di masa SMA dari Argau School, Kantons Argau, Herr Albert Einstein von Ulm. Albert Einstein yang lahir di Ulm, kota Jerman. Dan di sini bisa kita lihat ada daftar-daftar nama mata pelajarannya dan juga daftar nilainya. Untuk nilai-nilainya Einstein, masa nilai paling tingginya cuma 6 ya? Wah, ini kalau di Indonesia ini udah langsung dimarahin emak ini ya teman-teman. Tapi enggak teman-teman, ini bukan karena Einstein itu bodoh di sekolah, tapi simpel saja karena memang skala penilaian kalau di Swiss itu nilainya adalah dari 1 sampai 6. 1 adalah yang paling buruk dan 6 adalah nilai yang paling baik. Dan di sini Einstein dapat nilai 6. Padahal nilai 5,5 itu aja udah susah dan di sini Einstein banyak dapat nilai 6. Wow. Dan skala penilaian ini berkebalikan dengan sistem penilaian di Jerman. Dimana kalau di Jerman
nilai 6 itu justru adalah nilai yang terburuk, sementara 1 adalah nilai yang terbaik. Dan ini pula yang mengakibatkan mitos tentang Einstein itu bodoh dalam matematika karena nilainya cuma 6, yang nilai terburuk di Jerman. Padahal ini berbeda. Di sini kalau kita lihat untuk daftar mata pelajarannya, mulai dari literatur bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Itali, sejarah, geografi, aljabar, geometri, termasuk di sini ada trigonometri dan analitik geometri. Kemudian ada deskriptif geometri, fisika, kimia, natural history, sejarah, menggambar dan gambar teknik. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa Einstein adalah siswa yang pintar, terutama di bidang IPA. Di sini kita lihat untuk aljabar, geometri, deskriptif geometri, fisika nilainya 6 sempurna. Kimia nilainya 5, tapi ini pun juga sudah sangat bagus. Nilai yang terburuknya adalah hanya di Perancis ini. Kalau yang lainnya buruk. Makanya kalau ada yang bilang kalau Einstein pas di sekolah bodoh dalam matematika, itu tidak benar, karena justru Einstein sudah belajar matematika sejak kecil. Yang hari ini udah aku bahas juga tentang metode belajarnya Einstein di video series Genius Course. Kalian bisa join member premium saja untuk menontonnya. Kemudian di bawah sini 3 Oktober 1896 Einstein pun resmi lulus dari jenjang SMA. Dan lulus dari sekolah ini memungkinkan Einstein untuk langsung masuk ke universitas di ETH Zurich. Dan ini adalah ijazahnya Einstein di masa universitas. ETH Zurich sendiri adalah sebuah universitas yang sangat prestisius sekarang, sering masuk dalam 10 top kampus di seluruh dunia. Dan di zamannya Einstein sendiri, meskipun sekolahnya belum yang sebagus dan seterkenal sekarang, tapi ya sudah bisa dibilang sebagai sekolah yang cukup bagus. Di bagian depan ini adalah bagian yang menunjukkan hasil seleksi masuknya. Tapi berhubung Einstein masuk lewat jalur SMA, di sini nilai-nilainya kosong, hanya menunjukkan tanggal di mana Einstein mulai masuk. Itu adalah di bulan Oktober 1896 dan dia lulus Agustus tahun 1900. Kemudian kalau kita lihat di tahun pertamanya, nah ini adalah untuk mata pelajarannya, dosen pengampu, nilai semester 1 dan semester 2, dan ini untuk catatannya. Di sini ada differential and integral calculus, analytical geometry, deskriptif geometri, mekanika, determinan, dan projektif geometri. Di sini bisa kita lihat kalau nilainya sebenarnya ya bagus, tapi bagus yang standar, bukan yang sampai bagus banget. Kemudian kalau kita lihat di tahun berikutnya, tahun kedua, di sini ada diferensial kalkulus, fisika, mekanika, dan projektif geometri. Dan untuk sisanya seperti kita lihat di sini semuanya adalah strip di sini. Nah, ini sebenarnya nggak ada penjelasan spesifik ya terkait strip ini. Tapi ada beberapa kemungkinan. Pertama, mata kuliahnya nggak mewajibkan adanya ujian, atau bisa jadi dia nggak mengikuti ujiannya. Yang ini mungkin dilakukan agar nilainya nanti nggak jeblok nilai totalnya. Nggak wajib lah mungkin. Dan di sini nilainya Einstein pun juga bagus, 5,5 nih, fisika 5,5. Ini susah loh untuk dapat nilai segini di universitas. Dan satu hal juga yang perlu kita perhatikan adalah tentang kebiasaan Einstein ketika kuliah. Nah, Einstein sendiri sebenarnya bisa dibilang sebagai mahasiswa yang sering nggak masuk kuliah. Dan memang untuk sistem kuliahnya sendiri nggak mewajibkan kehadiran, jadi nggak masalah juga. Einstein sendiri lebih sering belajar mandiri dan pinjem catatan temennya untuk belajar. Oke, kemudian kita masuk ke tahun ketiga. Nah, tahun ketiga ini adalah tahun yang paling menarik di dalam rapornya Einstein ini. Bagaimana tidak?
Di sini dia mendapatkan nilai 1 loh. Nilai terburuk. Ini adalah untuk mata pelajaran praktikum fisika yang diampu oleh Profesor John Barnett. Di mana Einstein sendiri memang sangat jarang datang ke kelas, padahal ini kelasnya adalah kelas praktek. Makanya dia dapat nilai 1 dan dia pun mendapatkan catatan di sini. Intinya ini adalah Pak Barnett memberi teguran karena Einstein sangat jarang datang kelas praktikum. Tapi untuk mata kuliah lain seperti ini, Electrotechnical Laboratorium, dia dapat nilai sempurna dari Pak Weber. Weber ini juga adalah salah satu tokoh fisikawan yang terkenal, Heinrich Weber kalau nggak salah. Terus di sini pun ada untuk Scientific Work in Physics Lab, dia dapat 5. Kemudian di sini ada Geographic Location 4,5. Oke. Kemudian masuk ke tahun yang keempat. Partial Differential Equation, AC System and AC Motor, System of Absolute Electrical Measurement, Scientific Work in Physics Lab, Intro to Alternating Current, pendahuluan listrik bolak-balik, dan Application of Analytical Mechanics yang terakhir. Dan di sini Einstein mendapatkan nilai yang sangat bagus, 6 dan 5 di semester keduanya. Kemudian di halaman terakhirnya, ini adalah rangkuman dari semua nilai Einstein di semua semester. Dan di tanggal 28 Juli 1900, Einstein pun akhirnya berhasil meraih gelar diploma sebagai guru di bidang matematika dan fisika. Jadi apakah Einstein adalah orang yang bodoh di sekolah? Oh, tentu saja tidak. Sejak awal kalau kita lihat dari ijazah SMA-nya, ternyata dia adalah orang yang pintar, terutama di bidang-bidang IPA. Walaupun di bidang-bidang yang lainnya yang mungkin tidak dia minati, nilainya agak rendah. Tapi memang dari sini kita juga harus sadar bahwa selama kuliah ini, Einstein jarang masuk kelas. Dia sering merasa nggak cocok untuk belajar di dalam kelas dan lebih sering menghabiskan waktunya untuk belajar mandiri, sambil nanti pinjem catatan temannya bernama Grossman. Dan kemudian di sini satu lagi kita memiliki catatan perbandingan nilai Einstein dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, ini adalah Grossman yang catatannya sering banget dipinjam oleh Einstein. Di sini dia memiliki nilai rata-rata sebesar 5,6 si Grossman ini. Sementara Einstein yang nggak masuk kelas dan sering minjem catatannya, nilainya loh malah 5,7. Ini gimana ini? Grossman yang dipinjem catatannya malah kalah. Einstein. Kemudian yang menarik, setelah lulus kuliah ini, semua teman-temannya Einstein ini udah pada langsung dapat pekerjaan, kebanyakan sebagai asisten profesor, kecuali Einstein. Karena memang hubungan Einstein dengan dosen sangatlah buruk, karena dia jarang banget datang ke kelas. Jadi dosen pun ketika mau memberi rekomendasi pun juga bingung. Jadi dia nggak bisa dapat pekerjaan. Beruntungnya bapaknya Grossman ini adalah orang yang cukup berpengaruh dan kemudian merekomendasikan Einstein untuk kerja di kantor paten Swiss selama 7 tahun. Dimana ketika dia bekerja di kantor paten ini, dia sambil merumuskan banyak teori-teori fisika hebat. Dan itulah dia rapor ijazah Einstein di masa sekolah dan universitas, teman-teman. Adakah yang bisa kalian ambil pelajarannya dari rapornya Einstein ini? Silahkan tulis saja komen di bawah. Dan kalau mungkin kalian ada request rapor siapa lagi yang perlu kita lihat, silahkan komen aja. Mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya kalau video ini rame. Oke, demikian dulu. Terima kasih.